Ini kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya. Ini kita mumpung ketemu Mas Meta dari Demak ya. Tadi ada Mas Kang Dadan, Kang Togo sama saya ini. Nah ini setelah Kang Meta ini masuk ke tarekat sini, majelis ini, apa yang jadi pertanyaan Mas Meta tuh? Gimana nih? Turun atas waktu yang diberikan. Okay. Mau tanya terus dulu sebelum saya di Baiat kan di Sakarya juga kan ada mutawakil. Kita harus berpuasa dulu, dilatih zikir dulu, baru ketika mapan baru saya dibawa ke Jogja untuk Baiat. Ya. Nah terus saat ini kan banyak kali bertanya bagaimana kalau tanpa harus puasa terus ngelanyakin zikir tapi langsung ujuk-ujuk di Baiat itu pripun Gus? Ya, yang jelas gini, masing-masing guru metodenya berbeda. Tapi yang jelas gini, apa iya Mas Meta niatnya belum dikukuhkan, niat ingin mendekatkan jiwa kepada Allah, masuk dalam perjalanan tarekat mendekatkan diri kepada Allah, dan sampai niatnya belum ditetapkan. Nah terus makanya kita tetapkan cobalah sampai berpuasa dulu untuk memantapkan niat. Karena manusia kan multidimensi ya, harus bekerja lah, menata dunia lah, menata rezeki, menata kehormatan, kemuliaan, menata keluarga, anak, istri, completely. Nah itu kan ketika kita memutuskan diri kita untuk memperjalankan supaya dekat dengan Allah kan perlu satu niat yang kuat, dengan azam yang kuat. Lah itu kan perlu puasa dulu biar mantap. Nah setelah jenengan datang ke sini nggak langsung ditalkin terus dikasih zikir yang istilahnya sesuai dengan sanad kita toh, ada tuh lama alif ya, la ilaha illallah, kemudian illallah, kemudian zikir alif wah Allah kan. Ada yang dari yang Sunan Gunung Jati kan la ilaha illallah illallah terus Allah itu kan ada nanti ada zikir badan, sadat bebadan, ada zikir sir, zikir ruh, zikir dat, ada zikir nafas. Itu kan sampean minimal bisa mengucap lafaz Allah. Allah. Terus yang sehari-hari subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah dijiwai diulang-ulang. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Sampean itu biar lanyah dulu mengucapkan lafaz-lafaz itu dan diterangkan makna-maknanya dulu, kemudian sensasinya gimana, cara atur nafasnya gimana, cara duduknya gimana, cara menjiwainya gimana, meresapi dan menghayatinya gimana, itu supaya jenengan akrab dulu. Nah kalau sudah akrab berarti jenengan sudah membentuk satu pondasi. Lah nek wis muncul pondasi baru dibangun dengan zikir khusus. Ya, zikir lamalif, zikir ruh, zikir sir, zikir dat, zikir sadat bebadan, banyak sekali zikir-zikir kita. Nanti zikir batin, zikir zahir, zikir sadar, nir sadar, zikir bawah sadar, zikir bilisan, zikir bikolbi, komplit. Nah, nanti ada martabat 7, raga, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat. Terus bagaimana kita mensikapi zikir kan ada banyak ya, Kang Togo, Kang Dadan. Sensasi zikir, bunga-bunga zikir. Nah nanti sampean dijelaskan dulu, terus sampean lama-lama bisa nama, nyaman, nikmat kan gitu. Baru ditalkin, baru dibaiat. Lah itu jenengan sudah siap. Lah kalau belum
sudah dibahas dan ditalkin, ya bingung sampean ikut tarekat tujuannya apa? Sampean ikut tarekat itu untuk apa? Sampean ikut tarekat itu nanti bagaimana? Lah kan kena what, kena why, kena how, kena why. Bahasa Inggris kan itu harus tahu. Lah kalau sudah kena what, mengetahui apa yang harus terjadi, kena why, ya, bagaimana, terus sampai kalau sudah bisa pahami itu baru ditabungkan di baik. Berarti sampai benar-benar disiapkan pondasinya kuat. Sebuah bangunan pondasinya nggak kuat, mau dibangun gedung 10 tingkat ambruk. Enggak, enggak usah 10 tingkat, 1 tingkat wes ambruk. Karena tanpa pondasi gitu nggak Kang Togom? Iya. Makanya di sini tuh tidak istilahnya gampang menerima salik atau cuma bikin rame, tidak ya di sini. Makanya justru itu jangan sangat jarang sekali membaiat lebih dari 3 orang dalam sehari, saya kira jarang. Apalagi 10 orang tak bareng ke, dasarnya cukup belum. Ya, maaf ya Mas Neta, Dadan nih, Kang Togo ya. Kita punya anggota majelis bertambah itu amanah loh. Amanah. Ya, umpamanya saya jadi guru mursyid kan berarti dia murid saya, dia salik yang mengikuti saya, amanah loh. Kalau datang langsung ditalkin, langsung dibaiat, ya kasihan. Nah terus nanti sampai di rumah gimana? Jadi bunga-bunga angan-angannya, dia kan mengangankan sebuah perjalanan tarekat itu gimana belum dipecahkan. Terus dia merasakan apa, kenapa dia masuk ke tarekat, kan belum dipecahkan. Itu harus dipecahkan dulu angannya, terus tujuannya, niatnya, azamnya, apa yang dia rasakan itu harus kita maksimalkan dulu. Ya, karena ini toh Kang Togo, ya kita berdua ya yang membimbing lah. Karena kita itu menganggap orang-orang yang hadir di sini sebagai amanah, ya nggak sembarangan toh. Banyak loh Mas Meta datang ke sini jauh-jauh, minta baiat. Besok sebulan lagi lakukan ini dulu, nikmati, jalani, hayati. Lah kalau sampean bisa mengatakan, wah enak, wah asik, wah luar biasa, datang. Lah kan banyak ya datang ke sini, das babi bunda ada, dek talkin, terus kemudian dibaiat sampai rumah datang lagi. Sudahkah dilaksanakan zikir itu? Belum. Loh kenapa? Ya saya masih bingung. Lah akhirnya sepertinya muridnya banyak, tapi kosong. Iya. Kosong. Kita tidak mengandalkan kuantitas. Kuantitas oke. Semakin banyak salik yang ikut, semakin banyak murid yang datang, kita senang. Tapi hanya itu aja, kan nggak mungkin kan Togo. Kita harus istilahnya kita harus menghadiahkan tamu-tamu yang datang ke sini itu dengan kualitas. Jangan sampai cuma babi-bu, hantam koromodes kebiah wades, talkin, baiat, terus berzikirlah dengan kualitas. Lah kualitas yang kayak gimana? Ketika angan-angannya tentang tarekat belum dipecahkan, niatnya itu belum diluruskan, dipenerno sesuai dengan pengalaman sang guru mursyid, langsung dibaiat, dia bingung. Kasihan. Kan ada pengalaman nih dari teman saya itu datang pada saya tuh setiap ketemu guru pasti memintanya baiat. Bahkan bukan hanya satu guru saja yang membaiat, tapi lakunya juga nggak jelas yang mau dilakukan apa, karena sekedar hanya dibaiat dan ditalkin, akhirnya di dalam proses melakukannya kebingungan di dalam perjalanannya kan gitu. Nah, tapi itu tambah masalah lagi tuh Kang Togo. Dibaiat di sini, langsung dibaiat tanpa dipecahkan apa yang ada di cipta dan rasanya, niatnya, azamnya, akhirnya baiat mau ngelakuin bingung. Ini gimana sih? Kok menemukan sensasi zikir? Saya nggak bicara sensasi, efeknya kok belum terasa. Nanti baiat lagi ke sana, lagi ke sana, akhirnya dia menjadi
Ahlul bait. Kokean baiat. Gitu. Repot. Nah, nanti saya sama Kang Toko akhirnya menipu diri sendiri. Kayaknya muridnya banyak. Tapi basicnya belum dibangun, dasarnya belum dibikin, dibangun gedung-gedung zikir. Zikir itu kan bangunan-bangunan tauhid. Iya tak? Supaya kita dekat dengan Allah. Lah dekat dengan Allah itu kan luar biasa. Orang yang bisa dengan Allah gimana rasanya? Okay? Allah Maha Kaya, Allah Maha Mulia, Allah Maha Kudus, Allah Maha menyelamatkan, Allah Maha memberi hidayah, Allah Maha Agung, Allah Maha menyelamatkan. Luar biasa, Allah Maha menolong. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu kan diwarnai oleh sifat-sifat Allah yang kayak gitu. Itu hadiah buat kita. Makanya hidupnya kan tenang, tentram, nyaman, damai kan kayak gitu. Lah kita mau bangun tauhid yang seperti itu. Tauhid itu katanya kok kata ahadata niku. Wahidiyat, wahdat, ahadiyat itu kan dari kata ahada untuk menyambungkan rasa supaya menyatu sang rasa dengan Allah. Nah itu kalau bangunan dasarnya nggak terjadi, yang muncul apa? Bingung. Gitu kan? Iya. Sing repot meneh. Baiat sana, belum pernah melakukan muncul fanatis. Nah, aku baiat di sini, kamu cuma di situ. Nah, repot lagi. Akhirnya tidak menemukan tujuan tarekat apa. Akhirnya yang muncul fanatis. Sudah menjadi rahasia umum. Mungkin karena kurang kepahamannya tentang baiat itu terus bisa diterangkan makna daripada baiat itu terus. Baiat itu sampean menguatkan niat, menguatkan azam bahwa panjenengan ingin memperjalankan jiwamu pribadimu kepada Allah. Dan niat itu karena betapa rindunya sang ruh yang ada dalam dirimu untuk menggapai tauhid. Ya, untuk menggapai level taqarruban. Karena dekat dengan Allah itu luar biasa. Allah Maha segalanya itu akan dihadiahkan, diwariskan kepada kita. Nah dengan azam itu kan sangat butuh pembimbing. Tidak mungkin itu sendirian. Dan pembimbing itu kan punya sana. Nah, sang guru mursyid, sang guru pembimbing itu menerima panjenengan untuk menjadi murid dan disambungkan ke sanad dia. Terus sampean juga mengakui sampean jadi, oh saya jadi seorang salik berjalan yang dalam bimbingan dia. Akhirnya terjadi salaman, terus akhirnya terjadilah hubungan satu mursyid, satu salik, itulah baiat. Disambungkan sanadnya. Lah ini sang salik siap bersedia disuruh berzikir, sang salik siap bersedia untuk menjiwai, meresapi, menghayati zikirnya. Lah sang mursyid itu kan harus meramu. Meramu tata cara zikir supaya zikir itu khusus. Lah dasarnya itu pun harus dibentuk. Sehebat apapun ramuan zikirmu kalau fondasinya tidak ada, bubar. Sehebat apapun gedung yang kamu buat, fondasinya lemah, runtuh gedung itu. Luar biasa. Ya, seperti itu. Makanya di sini Mas Meta dulu datang ke sini, saya suruh belajar dulu Semarang loh. Akhirnya ke sini, udah setengah mateng, ayo. Akhirnya nyaman di sini. Sama udah 5 hari di sini. Itu termasuk cepat loh, 1 bulan. Ada yang setengah tahun, 1 tahun baru dibayar sama Gus begitu sih. Karena gini ya Mas Meta. Kadang ke sini hanya mencari kekayaan, tidak kesaktian, mencari kemuliaan. Nah, kan terus masih jauh dari ranah-ranah tauhid. Nah, itu kan harus diluruskan ya pelan-pelan dengan alami kan kayak gitu. Nah, di sini yang muncul bukan fanatik. Kita kan seperti teman toh ya yang Kang Sukino gitu. Bukan fanatik. Tapi kita bersama gini enjoy. Asik. Bahagia. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi, dan nanti kalau ada beratnya majelis, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ada kenikmatan, ayo nikmati bersama, bahagia bersama. Kita menjadi satu saudara yang satu nafas, satu jiwa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Lah majelis kita, tempat kumpul kita disebut majelis tarekat, majelis yang memperjalankan diri kepada Allah. Dan nanti warid-waridnya kita kumpulkan,
akhirnya menjadi suatu cerita-cerita indah, zikir luar biasa kan gitu. Yang saya rasakan, Gus. Kan gitu. Nah gini, gue langsung gampang. Saya butuh murid 1000, tak buka itu YouTube. Gampang. Facebook berapa? 15.000. YouTube dari 17.000. Dari ngaji rasa itu 88.000. Dari sambung rasa 21.000. Pak buka silahkan kalau mau bayat. Datang bayat. Kalau nanti tak tulis. Mau 2.000 dalam waktu 3 bulan, gampang. Yang dipertanyakan, apa ya udah benar. Kita membangun istilahnya jiwa-jiwa tarekat, jiwa-jiwa yang ingin berjalan menuju Tuhan. Nah, menembus alam hakikat, mukasyafah, musyahadah, muncul ma'rifat. Itu butuh proses alami, tau gak, Kang Togo? Nah, akhirnya saya sama Kang Togo kerjasama. Kang Togo itu kekuatannya di nirsadar, saya di alam sadar. Ayo berbarengan. Akhirnya kan muncul kerjasama yang enak. Saya nggak bicara luar biasa, kita bukan orang luar biasa, kita orang biasa-biasa saja. Dan kita memakai sistem. Jadi sebelum istilahnya pemantapan diri untuk berfaedah itu saringannya banyak. Harus seperti Kang Miftah kan dulu diajarin dulu sama perwakilan kita dengan Kang Gondrong kan seperti itu. Dan bahkan kan kan banyak kan orang bayat kita tolak. Banyak. Ternyata yang dicari bukan tarekat memperjalankan jiwa kepada Allah, tapi buah-buah setelah masuk tarekat jadi kaya raya, setelah masuk tarekat jadi sakti, bisa terbang, bisa masuk bumi. Lah itu kan lunas. Biar utangnya lunas, banyak masalah. Supaya masalahnya selesai itu belum masuk ranah tarekat. Itu masih jadi momongan, belum menjadi murid, belum menjadi salik. Dan sebuah majelis terlalu banyak momongan, ya majelisnya nggak akan kokoh. Nah, tadi gue beten, Kang Dadan pripun? Ya, jadi mungkin banyak yang beranggapan bahwa setelah baiat apapun yang diinginkan akan terkabul, tercapai. Ya seperti itu Kang Dadan. Kalau dasarnya nggak kuat, setelah baiat, maunya saya baiat sanat 42, Kang Rafiq, Kang Togo, Gus Rafiq, Gus Togo sanat 42, berarti saya sama dong. Akhirnya belum apa-apa, wes merasa sama dengan saya, dengan Kang Togo. Halusinasinya terlalu tinggi, kemudian muncul fanatisme. Repot di situ. Akhirnya bukannya memperjalankan di alam ketenangan, ketenteraman, kedamaian, alam kekusukan, alam kesunyian. Sunyi dalam arti sunyi yang nyaman itu. Alam yang namanya khusyuk, nyaman itu tidak terbangun. Akhirnya apa? Perlombaan, persaingan, perdebatan. Nah, kita usahakan biar yang lain berdebat, biar yang lain bersaing, biar yang lainnya mau apalah monggo. Mereka punya angan-angan apalah monggo. Kita fokus bertirakat, kita fokus berproses. Jadi kita yang namanya tadi kan fokus bertirakat, fokus bersyahadat, menembus alam-alam hakikat, alam-alam makrifat. Nanti dari waktu ke waktu kita nggak terjebak yang namanya fanatisme, rumongso, merasa diri ini itu. Kalau dasarnya udah kuat, gampang. Akhirnya ketemu ini asik, nyaman. Makanya Gus Rubik ini kan meniru akhlak Rasulullah ketika memperlakukan kepada para sahabat-sahabatnya kan sudah. Makanya di sini jauh dari pencitraan kan gitu kan. Coba lihat aja seorang mursyid Gus Rubik pakaiannya cuman kayak gitu, pakai kaos. Ini kan kalau di dunia tasawuf ini kan kita ini kan enggak seperti bukan orang tasawuf ya. Bukan. Gitu. Karena saya nggak ingin sampean hanya melihat sosok. Saya ingin sampean itu benar-benar berjalan. Kalau memangnya nanti saya di acara formal ya, semuanya bertemu apa ya, pakai formal kan bisa. Tapi dalam keseharian kan nggak perlu saya pakai. Gimana lah, kayaknya malah ada kesenjangan kan.
Mas Meta itu udah nginep seminggu karena nggak ada kesenjangan akrab-akrab, tapi kan udah izin orang di rumah kan. Coba nanti lihat Gus Robek berjubah pakai serban, mungkin mau tanya nggak berani mungkin. Malah udah lah gitu. Nah, makanya dalam saat tertentu, di saat formal, saat satu yang tirakat perlu yang namanya image perlu kita tata, ya itu perlu. Tapi kalau dalam keseharian ini gini koridornya kan ngobrol santai. Iya. Nah kan ngoten niku. Jadi tanpa pantanggonane rancana kan gitu ya. Maaf ya, Kang Dadan, Kang Meta, orang yang kesini ada yang melihat saya masang gas. Orang melihat saya goreng lauk, nyapu. Orang melihat saya baru ngambil nasi, ayo makan bareng. Jadi yang saya tunjukkan ke sedulur-sedulur tidak cuma saya duduk mengajari. Orang datang ngapunten nembe maem goreng lauk. Nah, akhirnya langsung mau sama Mas Bambang Semarang itu. Kalau gorengnya Gus, oke sambal sisan. Nah kan seperti itu. Jadi sampai bisa melihat saya nyapu, saya jenenge mepe pakan manuk, menjemur pakan burung, saya masang gas, saya dandani keran, saya dandani lampu. Itu sampai melihat jadi tanpa ada kesenjangan dengan namanya image mentang-mentang saya jadi mursyid jenengan. Nah, supaya muncul keakraban. Nah, di situ akhirnya setelah keakraban, akhirnya muncullah sebuah majelis tarekat namanya. Itu. Tapi ini kita, yang lainnya saya nggak tahu, saya komen. Ini kita bicara kita di majelis. Jelas kita tahu manakala kita sedang keseriusan dalam belajar, manakala kita sedang bersenja guru, kita tahu pakemnya kan gitu. Kang Togo ini hafal. Walau pas galaknya luar biasa saya. Terus ini memang bener ranah serius. Ya, kalau ini ranah sakral bener-bener saya tegas. Kalau ini ranah bener ini saya tanggung jawab bener ketika jenengan di pinggir laut itu berhadapan dengan daya alam itu bener-bener serius, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh bercanda lah, di situ saya tegas. Faktanya kemarin ada juga kan yang ikut-ikutan seperti lagu kita kan menjadi korban kan. Nah, begitu beratnya seorang guru memperjalankan salib untuk tirakat di sebuah alam yang tidak bisa kita duga lah. Nah, itulah ranah serius. Kita benar-benar tegas. Kang Togo aja kadang tegas gua lah kayak gitu. Jadi seperti itu. Gimana Mas Meta? Jawabannya gimana? Asik banget tuh. Nah, berarti dari atmiku memang sakral gitu sih. Beat akan menjadi satu sakral ketika engkau sudah siap. Ya. Tapi kalau jenengan belum siap, biasa aja. Ya kayak gorengan, dong. Iya. Enggak tahu zaman belum siap berapa orang? 10 orang. Beat talkin kayak gorengan. Airnya mentah. Itu. Dan yang muncul nanti aku udah bayat kok. Terus nanti luar biasa. Tapi halu. Repot. Jadi sakral. Kita hormati ranah kesakralan bayat. Kita punya majelis. Kita hormati ranah kesakralan majelis ini. Nah ini kan koridornya koridor duduk santai. Ya. Seperti itu. Biar sedulur-sedulur yang melihat channel kita lihat, ora kok saya ya lihat kita santainya kayak gimana ya kayak gini tak? Memang gemblengannya ini tuh dulu pulau kali yang gondrong, bikin puasa dulu, puasa dulu, jadi kan tidak serta-merta bayat enak. Ya. Jadi tapi kan karena memang pulau memang rindu takuruban, makanya dia itu terasa ringan-ringan aja, dengan senang hati walaupun sebenarnya udah terus puasa, terus dari kecil ngebleng, nggak tidur, baru setelah siap baru setelah dibayar pun masih ada laku-laku selanjutnya, terus laku toharoh, terus dalam kita harus menghilangkan konsep-konsep. Ya. Karena memang Gus Robek tegas banget sama itu. Halusinasi.
Ya. Jenengane nganu itu ora koyo ngono lah. Orang mau konsep tok. Gusti Allah lah. Kan memang kadang orang kan terjebak halusinasi. Rumangsane torikotku iso gini. Padahal Gus Rafiq saat itu tegas. Ya. Enggak seperti itu. Kan itu ya Allah. Iya. Nah itu loh lah makanya kan lama-lama jadi terbiasa terdidik bahwa torikot itu adalah bagaimana kesadaran akan Allah, bukan kesadaran akan halusinasi. Berteori. Ya. Nanti akhirnya jenengan menjadi orang yang tidak hanya menceritakan tentang konsep Allah, tapi benar-benar perasaan jenengan melakukan Allah luar biasa dalam nyatanya. Dikir itu masya Allah, nikmatnya luar biasa. Akhirnya apa? Karena nikmat ya enggak usah disuruh sampean. Pikir we alami sampean. Dah jalan sendiri karena mesinnya udah dihidupkan. Kayak gitu. Tapi kalau jenengan tak sodori konsep tata cara ya memang ya syariat mau toto, tarekat mau coro, tapi kan tidak hanya coro lan toto, tapi bagaimana dia menjiwai, meresapi, menghayati. Itu kan memaknai. Terus kemudian mengistiqomahkan. Muhasabah pun perlu penjiwaan, penghayatan, peresapan, penghayatan. Muhasabah lo itu baru mengucap lafaz. Ingat, lafaz la ilaha illallah itu sakral. Lafaz Allah itu sakral. Sallallahu alaihi Muhammad itu sakral. Baiatnya pun harus sakral. Basicnya pun niatmu harus sakral. Azam harus sakral. Kalau enggak, ya ada titik lemah kan. Iya. Kita mencoba mengemas supaya ya enak kan? Ya, karena dengan kesakralan nanti akan menemukan sebuah perjalanan dibimbing secara otomatis, secara alami kan gitu. Beda dengan orang yang menganggap suatu bait itu belum menjadi sebuah kesakralan. Nanti tiba di sini pun nanti akan loncat cari bait-bait yang lain yang mungkin dianggap lebih lebih tinggi atau gimana, padahal nggak ada derajat tinggi dan rendah di bait itu kan gitu. Ya, akhirnya kan hanya menemukan benar, salah, baik, buruk, tinggi, rendah, hebat, nggak hebat, tapi belum menemukan kesakralan. Akhirnya menjadi kutu loncat. Dari sini ke sana, itu bukan salik, itu namanya tolib, para pencari. Ini pencari di buku, mencari di sini, tapi belum menjalankan jiwa. Kalau sudah mendapat kesakralan, kemantapan di dalam berbaiat, seorang pembimbing itu kan tahu rohaninya sang salik yang dibaiat. Ketika nanti seorang sudah mengetahui ini pencerahannya sampai di mana, maka barulah akan ditunjukkan harus kemana setelah ini kan gitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang kan memilih dengan sesuka hatinya sendiri, akhirnya tidak menemukan kesakralan itu tadi ya gitu. Dan nanti kalau jenengan bikinnya sakral, kita pun juga dengan kesakralan, dengan bertanya, saya kok begini setelah bikin. Dengan sakralnya, dengan bertanya. Aku jawab dengan kesakralan, dengan pengalaman sakral saya. Akhirnya majelis ini benar-benar sakral. Tidak bicara, kuantitas. Saya punya murid 10, tapi jadi. Saya lebih suka dibanding 1000, tapi 0. Nah, dari 10 yang jadi ini bisa nanti beranak pinak, bertumbuh dan berkembang. Lah, yang 1000 tadi yang tidak ada isinya nanti malah jadi beban. Nah, harusnya bertorekot malah mikir apa? Saya hutangnya banyak gimana? Masalah saya kok berat gimana? Ini gimana? Saya kok lah akhirnya menjadi laskar yang yung. Laskar piye gimana dan gimana lah, akhirnya tidak terkena yang namanya dalam itu Al-Baqarah wabil akhiratihum yuqinun. Akhirnya nanti gimana keyakinannya, ngambang dan geramjang. Tapi kita memang perlu digeramjang. Tapi kalau ngambang loh, ya kalau berlebihan kan juga nggak berani. Pripun Kang Dadan? Ya, memang benar apa yang dijelaskan oleh Gus Rafiq. Dan saya merasakan setelah melalui zikir-zikir yang diajarkan oleh panjenengan, begitu sangat
banyak manfaatnya secara banyak perubahan pada diri saya secara alami. Ya, kita bicara zikir ya. Kita berempat. Kita mengucapkan, nggak usah mengucap yang lain-lain. Allah, Allah, Allah. Tapi benar-benar sakral, kita jiwai dan hayati, tersapi dengan maksimal, dan bisa memperjalankan jiwa. Itu lebih baik daripada sama atau zikir ini. Tapi gambiang semuanya. Makanya di YouTube itu saya cuma apa istilahnya dalam zikir saya cuma bagaimana zikir nafas, tarik nafas, Allah, tarik nafas, Allah. Nah itu kan diramu dengan sakralan luar biasa. Akhirnya tertarik, wah enak ya zikir itu. Nah akhirnya tambah itu satu persatu pelan-pelan. Mau di model apa, zikir alif lam lah, pakai zikir lam alif lah, atau zikir alif lah, zikir hu Allah, Allahu, zikir wujudullah, sifatullah, nurullah, datullah, sirullah, mau zikir apapun. Kita sudah punya wadah namanya. Nah, ngerti itu. Dipon, aman ya? Aman. Alhamdulillah ya ini ya. Kita kadang-kadang perlu ngobrol santai kayak gini supaya tercair bukan lah. Salah sehan gitu. Ya ini salah sehan lah. Kadang ada yang bertanya kepada saya ketika seorang salik yang ingin belajar tanya, saya sudah punya guru, bolehkah saya kalau berguru dengan Gus Robek atau Kang Koko seperti itu. Nanti sementara ini kan saya hanya menjawab sebisa saya. Mungkin untuk lebih jelasnya Gus Robek bantu jawab ini supaya nanti yang melihat konten kita paham gitu Gus, gimana? Ya boleh, tambahan ya, mamanya Pak Dadan Kang Neta punya guru yang mana baik aja saya monggo tanpa meninggalkan guru panjenengan monggo. Tapi ingat nanti ya pada titik tertentu kan memilih satu kan monggo. Tapi kan coba cicipi dulu dikit sini gimana. Nah itu kan nanti panjenengan memilih. Seandainya jenengan memilih sini, jenengan tidak boleh toh menggunakan guru yang dulu, tetap tata krama sama guru yang dulu tetap sambung. Seandainya nanti memilih yang sana, kita tetap bersaudara. Bahkan Gus Robek ini tidak melakukan pembatasan. Ketika kita baca di sini, Gus Robek selalu bilang, monggo kalau nanti setelah sudah di sini mau berguru kemana saja silahkan. Nah, seperti itu. Yang penting sampai menemukan kesakralan itu. Coba kalau Pak Dadan, Mas Meta ini belajar ke saya kok nggak menemukan kesakralan, tinggalkan saya, cari yang lain yang bisa membuat jenengan sakral. Itu di sini lebih menekankan kebebasan jiwa, sesuatu yang bebas dan jenengan memilih dengan kehendak hati yang terdalam itu luar biasa. Jadi kalau ketemu saya kok tidak menemukan kesakralan, monggo banyak guru tarekat itu. Kalau menemukan kesakralan di majelis ini, ayo bareng-bareng. Yang penting asik, yang penting bahagia rak ngono. Nek ora asik ya malah repot ngono. Nah, di sini ada syarat-syarat tertentu. Ya, ayo terima ndak syarat itu ya. Satu, tidak boleh banyak mengeluh, tidak boleh banyak apa jenenge melaknat keadaan, menyalahkan keadaan, tegakkan zikir, tegakkan tauhid, itu harus dijalani dong. Supaya kita benar-benar melatih diri ini supaya disiplin kan kayak gitu. Persyaratannya juga enggak berat-berat amat, kan? Caranya kan satu, wajib bahagia. Nah, kenapa kalau jenengan bahagia berarti sabda-sabdamu akan positif. Lah sama